Halo, selamat pagi Tani Lovers, para petani, penyuluh, dan juga seluruh insan pertanian di Indonesia, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ya, senang sekali bisa kembali lagi menjumpai Anda pada pagi hari ini, dan seperti apa? Bagaimana perasaannya pagi hari ini Tani Lovers? Sudah sarapan semuanya? Oke, baik Tani Lovers, di tengah krisis global yang seperti sudah kita ketahui bahwa sedang menurunnya produktivitas beras saat ini di beberapa belahan di dunia, Indonesia tetap berusaha untuk berdiri tegak dengan kakinya sendiri untuk mempertahankan ketahanan pangan Ibu Pertiwi. Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap produksi pangan tentu senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pangan pokok yaitu beras terutama dengan memberikan benih unggul, teknologi pertanian modern, serta pendampingan kepada para petani. Dan Lover sudah perlu diketahui ya bahwa di awal tahun ini Indonesia telah berhasil menyerap beras sebanyak 725 ribu ton sepanjang bulan Januari hingga Maret menjadi angka tertinggi selama 10 tahun terakhir. Dan salah satunya Lovers itu juga tentunya dengan bantuan dari Perumbulok yang selalu hadir untuk menjemput beras dan juga gabah hasil panen dari petani dan juga memastikan ketersediaan beras dengan harga yang stabil. Untuk itu Tani Lovers melalui sinergitas antara Kementerian Pertanian dan juga Perumbulok, hari ini Kamis 8 Mei 2025 kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana penyerapan gabah dan juga beras saat ini secara eksklusif hanya di live YouTube TV Tani Indonesia bersama saya Rizky Amalia, serap 3 juta ton beras, gaspol. Para kawan-kawan. Terima kasih kepada Bulog yang telah langsung terjun ke sawah untuk membeli gabah dari petani dengan harga 6.500. Oke, Lovers, saat ini kita akan terhubung bersama-sama dengan tim Perumbulok di kantor wilayah Bengkalis, Riau, yang pagi ini sudah terhubung bersama kami dan sudah berada di lahan. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, pagi Bapak. Lovers, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak pimpinan cabang khususnya di Perumbulok Kanwil Bengkalis, Riau, yakni Bapak Zairi Yuryadi. Selamat pagi, Pak Pinca. Boleh agak turunan sedikit kameranya supaya Pak Zairi lebih terlihat ketampanannya ini ya, yang sudah sangat luar biasa di lahan loh pagi hari ini. Iya. Oke. Selamat pagi. Pak Pinca, boleh diinformasikan saat ini kita sedang berada di desa mana, Pak? Kita berada di desa Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, yang kebetulan memasuki masa panen raya di sini. Oke, sudah terlihat. Kita lihat nih hamparan di belakang kita ini ada sampai dengan 2.000 ton luas hamparan yang siap panen. Oke, baik. Wah, luar biasa. Di belakang juga sudah terlihat ya padinya sudah menguning ya, Bapak ya. Bapak bisa dijelaskan, Bapak, bagaimana untuk penyerapan gabah dan juga beras para petani khususnya di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Riau ini? Untuk serapan kita tetap berusaha maksimal nyerap gabah dan beras di sini, khususnya dari petani-petani yang akan masuki panen. Sampai saat ini pun serapan kita sudah cukup maksimal, di mana kita sudah menyerap sampai dengan 240 ton gabah dan 170 ton beras. Ini merupakan hal luar biasa mengingat memang daerah Riau ini bukan sentra produksi. Tapi alhamdulillah pencapaian kami untuk penyerapan khususnya di daerah produksi Desa Bungaraya ini cukup maksimal.
Wah, luar biasa. Meskipun bukan wilayah sentra produksi beras, tapi Riau tetap memberikan ya Bapak ya. Tadi sudah dikatakan Berikan bahwa sudah kontribusi. terserap 200 ton gabah dan 170 ton beras ya. Oke, Bapak, kalau misalkan dari target sejauh ini seperti apa Pak? Targetnya berapa banyak dan saat ini sudah terrealisasi berapa persen Pak? Untuk Kanwil Riau Kepri, kita kantor cabang Bengkalis berada di bawah naungan Kanwil Riau dan Kepri. Saat ini secara Kanwil kita punya target 1.200.000 kilogram setara beras. Di mana dari breakdown tersebut kita kantor cabang Bengkalis mendapat porsi 40% dari target tersebut. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah sampai 70% untuk penyerapan sesuai target. Dan kami masih optimis ini bisa melampaui target. Mengingat memang luasan sawah yang belum dipanen masih cukup luas. Oke, baik. Wah, luar biasa sudah melewati dari target ya. Tadi memang ditargetkan untuk memberikan 40% ya penyerapan khususnya untuk ke Riau ya Bapak ya, tapi ini sudah sampai 70%. Luar biasa, semoga semakin meningkat ya Bapak ya. Kalau untuk mekanismenya sendiri khususnya di Kecamatan Bungaraya atau di Bengkalis Riau ini posisinya seperti apa Pak? Apakah mekanismenya bisa langsung ke Perum Bulog atau melalui mitra penggilingan atau bagaimana? Bisa diceritakan Pak? Kalau di sini kita memang bekerja sama dengan Babinsa PPL, kita coba menginformasikan ke petani melalui kita menyerap melalui Gapokta, dan itu kita langsung datang turun ke lokasi sawah untuk melakukan pembelian kepada petani. Dan Oke, selanjutnya itu kita bawa ke Mitra Maklon untuk kita olah gabah yang oke. kita beli dari petani tersebut. Baik, berarti kalau misalkan di sana melalui Babinsa, terus kemudian dari Babinsa akan menghubungi untuk Perum Bulog maupun juga mitra penggilingan Maklon ya Bapak ya? Iya, benar. Kita Oke. memang sudah terbentuk komunikasi yang baik dengan Babinsa dan petani di sini yang memang mau kita serap ke Bulog itu untuk diinformasikan. Nanti tim Bulog akan datang, tim jemput gabah untuk datang ke lapangan untuk mengambil gabah yang siap kita beli dari petani. Oke, siap. Kalau misalkan untuk infrastrukturnya sendiri Bapak khususnya di sana tentunya di Bengkalis Riau, Kanwil Bengkalis Riau, seperti apa Pak? Gudang penyimpanannya apakah sudah mencukupi dan kemudian berapa Pak menyimpan kapasitasnya? Seperti apa? Saat ini kalau secara infrastruktur gudang kita kapasitas 1.500 ton. Mana saat ini kita punya space sekitar 300 ton. Tapi kita udah koordinasikan, Will. Jika memang nanti penyerapan kita melebihi dari kapasitas gudang, kita udah melakukan persiapan untuk di-move. Begitu ke kantor cabang Dumai atau ke kantor Kanwil ya, Kanwil operasional yang ada gudang-gudangnya masih banyak space. Mhm. Oke, baik. Berarti sejauh ini memang sudah melampaui, betul ya Pak ya? Kalau saya target, tapi kalau untuk space gudang kita masih ada 300 ton. Dan saya yakin dengan luasan panen yang masih cukup besar, kita butuh space tambahan. Mhm. Oke, baik. Jadi Tapi sejauh ini, kita udah lakukan koordinasi untuk kita lakukan move oke, dari mantap. stok yang Sudah ada sekarang. di preventif ya Bapak ya, di upaya preventifnya sudah ada ya. Jadi kalau misalkan ini sudah dipastikan akan bertambah dan pastinya ini sudah melampaui dari target akan dipindahkan ya. Maksudnya itu didistribusikan gitu ya Pak ya. Oke, Ya, baik Pak. Bapak, selain tadi ya untuk supaya tidak penuh gudangnya ya tadi ya diarahkan ke Dumai maupun ke operasional, gudang operasional. Kalau misalkan nanti di sana untuk supaya berasnya ini tidak di satu wilayah saja gitu Pak. Ini akan didistribusikan atau seperti apa Pak? Atau mengikuti arahan pemerintah? saat ini kita mengikuti arahan pemerintah, di mana sekarang kita ditugaskan untuk menyerap dan menjamin harga gabah di tingkat petani sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Mhm. Jadi kalau untuk distribusi MOP atau pemerataan stok itu nanti kita menunggu arahan lebih lanjut terhadap pendistribusian tentunya. Oke, luar biasa. Bapak, kalau misalkan di sana khususnya untuk di Bengkalis Riau, apakah ada tantangan yang cukup bisa dihadapi sendiri seperti apa juga solusinya? Bisa diceritakan sedikit Pak, mungkin bisa berbagi di sini dalam tim jemput serap gabah maupun beras para petani. Kalau untuk tantangan sendiri sini cukup sangat menantang ya, di mana pemerintah sekarang memang memaksimalkan untuk luasan sawah kita. Mhm. Sementara saya ngelihat dengan luasan sawah yang hampir mencapai 3.000 hektar, khususnya di Bungaraya sendiri itu untuk sarana pasca panennya sangat cukup minim. Di mana di sini cuma ada satu penggilingan yang memiliki dryer dengan kapasitas ya lumayan, sementara banyak masih penggilingan yang satu pasar. Jadi Mhm. tantangan kita ini dalam menyerap gabah petani di sini ya pengolahannya. Oke. Memang tantangan ini kita memaksimalkan baik itu lahan-lahan gudang untuk kita
jadikan fasilitas kepada mitra maklon yang nggak punya dryer itu. Banyak tantangan kita di mana memang kita punya kapasitas untuk pengolahan itu sehari rata-rata 50 ton, tapi di lapangan itu panennya sampai dengan 100 ton per hari gitu. Oke, baik. Berarti dari untuk mencari mitra penggilingannya ya Bapak ya agak lumayan cukup menjadikan tantangan ya Bapak ya. Tapi sejauh ini sudah berapa mitra Pak yang sudah bekerja sama kalau di sana? Saat ini ada 2 mitra maklon, yang dimana satu kita mitra maklon untuk pengolahan gabah itu memang bantuan dari Kementerian Pertanian, UBJA, itu dengan kapasitas dryer cuma 10 ton, dan satu lagi ada penggilingan satu pasa yang dimodifikasi, tapi bisa ngeluarin beras yang cukup kualitasnya cukup baik. Kita fasilitasi untuk penjemuran itu ya di halaman gudang kita sendiri gitu. Jadi kita berusaha maksimal lah untuk menyerap gabah ini. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Pinca ya. Tadi dikatakan bahwa memang juga sudah dilakukan solusi, berbagai macam solusi tentunya ya Bapak ya, untuk tetap terus menyerap gabah maupun beras para petani. Terima kasih Pak Pinca. Tadi kita dikatakan juga kalau misalkan untuk penyerapan ini kan ada kerjasama dengan Babinsa. Boleh kita berbincang dengan Babinsa di sana Bapak? Apakah ada? Oke, baik. Terima kasih Pak Pinca. Tadi kita sudah berbincang pada Lovers dengan pimpinan cabang khususnya di Bulog Kanwil Bengkalis Riau, yaitu Bapak Zairi Yuryadi, yang mengatakan bahwa di sana sudah ya melalui target tadi yang memang dari wilayah Riau sendiri di Bengkalis ini dicukupi target 40%, tapi di sana sudah mencapai 70%. Luar biasa. Semoga semakin meningkat lagi ya untuk penyerapan beras dan juga gabahnya. Oke, Lovers, saat ini kita akan terhubung dengan salah satu Babinsa di sana untuk melihat bagaimana pandangannya dalam tim jemput serap gabah dan beras para petani. Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa mohon izin? Selamat pagi, Bu. Tetap semangat. Saya dengan Babinsa Kecamatan Bunga Raya, Sersan 2 Chandra. Saat ini kami berada di persawahan yang berada di Kecamatan Bunga Raya, Ibu. Oke, luar biasa. Semangat nih. Tadi Lovers kalau sudah melihat pihak TNI memang ya sangat semangat sekali ya, pagi masih pagi kayak gini ya Bapak ya, sudah turun ke lahan untuk melihat juga bagaimana penyerapan gabah dan juga beras para petani. Bapak bisa disampaikan Pak Chandra, seperti apa pengawalan yang dilakukan oleh para pihak TNI khususnya Babinsa di sana dalam tim jemput serap gabah dan juga beras para petani? Dipersilakan Pak. Oke, baik Bu. Dari sini kami di satuan paling bawah tingkat teritorial Babinsa diinstruksikan oleh pimpinan Kodim dan Dim untuk selalu berkolaborasi di lapangan, baik itu dengan PPL selaku penyuluh petani, Bulog sebagai penyerap hasil pertanian, Ibu. Sehingga di lapangan kami selalu menjalin hubungan, baik dari petani menyampaikan ketika dia pada saat musim panen kepada PPL untuk mengecek apakah di lapangan ini padi ini udah layak untuk dipanen, sehingga bisa diserap oleh Bulog dengan kualitas yang terbaik tentunya. Sehingga Babinsa memastikan, mengawal bahwa petani ini mendapatkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diserap oleh pihak Bulog. Begitu Ibu. Oke, baik. Berarti Babinsa di sini juga melihat ya Bapak seperti apa kelayakan dan juga kualitas beras maupun gabah yang akan diberikan kepada perum Bulog. Sejauh ini seperti apa Pak kualitas dan juga gabah maupun beras di sana khususnya di Bengkalis Riau? Siap Ibu, pada saat ini kami selalu berkolaborasi dengan PPL karena tentunya padi ini yang mengetahui dan yang lebih paham PPL. Pihak Babinsa di sini mendampingi Ibu, sehingga petani ini merasa beliau didampingi dan aman dalam ini, menjamin untuk kesejahteraan mereka di lapangan, begitu Ibu. Wah, luar biasa. Berarti tim pihak TNI di sana khususnya juga Babinsa siap selalu mengawal dan mendampingi para petani ya Bapak ya dalam penyerapan gabah maupun beras para petani. Mantap, luar biasa. Berarti ini menunjukkan juga ya Bapak bahwa adanya kolaborasi yang sangat kuat ya antara antar lembaga seperti pihak TNI, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, dan juga sampai ke penyuluh dan juga petani, rekan-rekan di sana semuanya. Oke, baik. Bapak sejauh ini Pak, apakah ada dalam pendistribusian atau mungkin tim jemput gabah dan juga beras, apakah ada jalan-jalan yang mungkin sulit untuk dilalui atau pembangunan yang dilakukan atau seperti apa Pak? Ya, untuk saat ini kondisi di kecamatan khususnya wilayah Bunga Raya Ibu, jalur yang melintasi persawahan sudah hampir menyatakan 90% seminisasi. Untuk pendistribusian
petani dimudahkan. Petani cukup mengantar gabah ke pinggir jalan, pihak perumbulok bersedia menjemput Ibu. Itu kelebihan sekarang Bu. Udah dijemput dan dihargai dengan harga yang sangat inilah Ibu, tinggi. Sesuai program pemerintah tentunya 6.500 diterima di tangan petani. Oke. Jadi untuk sementara jalur akses ke persawahan wilayah Bunga Raya boleh dikatakan bagus Ibu. Oke, Mungkin baik. ada beberapa titik yang lahannya baru, mungkin itu menjadi program ke depannya supaya diperbaiki sehingga tidak ada kendala lagi ke depan mengenai penjemputan atau pendistribusian gabah Ibu. Oke, baik. Berarti ini juga bisa dikatakan bahwa program ini juga merupakan angin segar bagi para petani ya Bapak ya, untuk meningkatkan kesejahteraan para petani tentunya Pak. Oke, Siap Ibu. Pak Chandra, kalau misalnya di Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak Riau ini, kalau misalkan di sana babinsanya ada berapa banyak Pak jumlahnya Pak? Per desanya Kami berapa atau di- bagaimana pembagiannya? Siap Ibu. Jadi kami di Kecamatan Bunga Raya ini di bawah naungan Koramil 06 Ibu. Mhm, Koramil kami ini membawahi 2 kecamatan. Yang pertama itu Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sabaau. mhm. Dan seperti diketahui Bu, Kecamatan Bunga Raya dan Sabaau ini memiliki ikoniknya lumbung padinya Siak Ibu. Wah, Jadi di Siak ini yang memiliki hamparan sawah luas itu pertama Kecamatan Bunga Raya, Mhm. kedua Sabaau. Dan kebetulan ini di bawah naungan Koramil 06, Koramil kami. Dan kami lengkapi personil berjumlah 8 orang dengan 1 dan ramil 7 personil. Dan kami membagi setiap kelompok tani itu kami ikatkan dengan Babinsa sehingga terjalin komunikasi Bu. Jadi tidak perlu lagi kelompok tani itu bersusah payah mencari Babinsa, tapi Babinsa tetap berkolaborasi melalui komunikasi handphone atau dengan cara duduk bersama sehingga apapun keluh kesah petani bisa disampaikan ke Babinsa, dikolaborasikan dengan PPL. Pada saat penyerapan kami selalu arahkan ke Perumbulok Bunga Raya, begitu Ibu. oke baik. Terakhir Pak, sebelum kita berbincang dengan narasumber lainnya, karena tadi dikatakan bahwa pihak TNI atau Babinsa di sana menjadi penjembatan ya, jembatan antara Perumbulok ataupun Dinas Pertanian dan juga petani. Seperti apa Pak? Apakah sejauh ini ada keluhan-keluhan yang diungkapkan oleh para petani khususnya dalam program tim jemput gabah maupun beras para petani ini? Seperti apa Pak? Ya, seperti yang kita lalui sekarang ini Bu, ini kan program ini berlangsungnya belum lama. Dan mungkin ada beberapa petani yang berita penyerapan gabah oleh Perumbulok dengan harga 6.500 ini baru tersampai ke beberapa kelompok. Sehingga ini menjadi PR kami kepada Babinsa-Babinsa di lapangan, kepada PPL. Kami akan selalu menyampaikan dan sosialisasikan Ibu bahwa harga gabah yang ditetapkan pemerintah tidak boleh di bawah harga yang telah ditetapkan, yaitu 6.500. Jadi petani harus giat lagi untuk melakukan inovasi dalam bertani sehingga menimbulkan padi atau gabah yang baik, yang diserap dengan harga yang bagus, dan tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang kita kerjasamakan dengan Bulog, tentunya dalam segi kualitas. Begitu Ibu. Terima kasih banyak Pak Chandra yang sudah memberikan pendapat dan juga pandangannya dari pihak Babinsa khususnya TNI ya dalam mengawal pendampingan para petani khususnya di jemput serap gabah dan juga beras para petani. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Boleh kita berbincang dengan tim petani di sana Bapak? Apakah ada? Oke. Ada Bu. Terima kasih banyak Pak Chandra. Semangat selalu dalam mendampingi para petani. Tani Lovers, tadi kita sudah melihat ya bagaimana antusiasme dan juga semangatnya TNI di sana untuk mengawal dan juga mendampingi para petani khususnya di program jemput serap gabah dan juga beras para petani. Luar biasa sekali, tadi kita juga sudah mendengar ya bagaimana kolaborasi dan juga komunikasi yang dibangun sangat baik tentunya antar lembaga khususnya dari Perumbulok, Dinas Pertanian, penyuluh, petani hingga ke Babinsa di sana. Tentunya ini juga memberikan kita motivasi ya kepada insan pertanian di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan produktivitas supaya Indonesia ketahanan pangannya dan juga mencapai lumbung pangan dunia di 2045 di Indonesia emas. Oke baik, Tani Lovers, saat ini kita akan terhubung dengan salah satu
di kelompok tani ya, kelompok tani Sri Mukti, betul? Apakah sudah terhubung dengan kami? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa mohon izin? dengan Bapak Saprizal dari kelompok tani Sri Mukti. Oke, Bapak Safrizal dari kelompok tani Sri Mukti. Bapak tadi sudah disampaikan bahwa memang tadi dari Babinsa ya mengatakan bahwa ini merupakan angin segar untuk para petani khususnya dalam program penyerapan gabah maupun beras yang sudah ditentukan ya oleh pemerintah. Sejauh ini seperti apa Pak respon dari petani dan juga masyarakat sekitar Pak dalam program ini? Respon petani melalui seluruh Gapoktan Bunga Raya memang menyambut baik atas adanya Perum Bulog yang ikut andil dalam membeli gabah kami atau menyerap hasil panen kami, walaupun di lapangan masih banyak kendala-kendala yang perlu kita lalui bersama karena Bulog di sini belum bisa mampu memenuhi panen yang ada di Bunga Raya dikarenakan mungkin infrastruktur yang kurang. Jadi kami harap kepada pemerintah bisa membantu supaya semua hasil panen yang ada di Bunga Raya bisa terserap secara normal. Oke, baik, luar biasa. Karena memang juga tadi dikatakan bahwa untuk di Bunga Raya ini merupakan daerah lumbung padi di Riau, betul ya Bapak ya? Sangat luas Betul. hamparan padinya. Berapa luasannya Pak? Bisa diinformasikan kepada petani Luasan untuk Kecamatan Bunga Raya hampir 4.000 hektar. 1.000 hektar. Dengan produktivitas berapa per hektarnya berapa ton Pak? Untuk produksi saat ini jauh sekali menurun, hampir penurunan 40%. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya kami bisa mencapai per hektar 7 ton, minimal 7 ton. Sekarang kami turun drastis, bisa mencapai 5 ton saja susah. Karena kurangnya infrastruktur, terutama dalam pengairan dan pengolahan lahan, serta pupuk. Oke. Pupuk subsidi untuk saat ini masih ada petani yang belum mendapatkannya. Oke, baik Bapak. Kami mohon kepada pemerintah supaya pupuk subsidi bisa dipercepat penyalurannya. Karena kami nanti bulan 6 udah mulai turun. Sedangkan tahap pertama pupuk aja belum ada, belum masih banyak yang tidak kebagian. Oke, siap Bapak. Karena memang hamparan sangat luas dan juga untuk Alsintan di sana seperti apa Pak? Sejauh ini sudah memiliki alat mesin pertanian kah atau bagaimana Pak, khususnya di Bunga Raya? Coba ulang lagi Bu. Untuk alat mesin pertanian, apakah di sana sudah mulai menggunakan Alsintan seperti mungkin combine harvester atau mungkin traktor? Apakah sudah ada Bapak di Bunga Raya? Boleh disampaikan Ya, Bapak? untuk Alsintan di sini kami memang udah menggunakan combine hand traktor roda 4 dan roda 2. Itu pun belum mencukupi hamparan yang ada di Kabupaten Siak ini. Dan kami juga sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, terutama Alsintan dan pengairan yang sangat minim sekali. Oke, baik Bapak. Tapi sejauh ini Bapak untuk program yang sebelumnya pompanisasi, apakah di sana sudah menerima juga Bapak untuk irigasi pengairannya? Untuk irigasi memang udah ada juga yang masuk, tetapi belum mencukupi Bu. Karena apabila musim tanam mulai, kami sebagai petani itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan pengairan. Oke, baik Bapak. Tapi sejauh ini berarti sudah menerima pompanya, hanya memang jumlahnya belum mencukupi untuk hamparan padi di sana ya Bapak ya, betul? Betul Bu. Oke, baik Bapak. Semoga kedepannya makin mendapatkan untuk bantuan juga Bapak ya, tentunya untuk meningkatkan produktivitas dan juga menjaga ketahanan pangan di sana. Karena tadi dikatakan bahwa yang biasanya mungkin minimal 7 ton, tapi ini sekarang 5,5, betul ya Bapak ya? Betul. Oke, baik. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Bapak boleh disampaikan juga dalam program untuk serap gabah dan juga beras para petani ini, apakah ada evaluasi atau masukan selain tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, Pak Icap ya, betul? Seperti apa Pak? Apakah sejauh ini sosialisasinya sudah cukup maksimal untuk menerima sehingga para petani sudah mengetahui program ini atau bagaimana Pak? Ya, begini Bu, untuk sosialisasi pihak Bulog beserta penyuluh dan Dapoktan telah berusaha mensosialisasikan mengenai penyerapan hasil gabah khususnya di Bunga Raya. Tetapi tadi telah saya sampaikan bahwa Perum Bulog belum bisa menampung seluruh hasil panen Bunga Raya dikarenakan kurangnya penampungan yang ada di gudang. Sehingga kami
sebagai petani mengharapkan betul supaya hasil panen di Bunga Raya bisa diserap oleh Bulog sehingga kesejahteraan petani semakin makmur. Oke, baik Bapak. Semoga ini terdengar oleh pemerintah khususnya Bapak ya, dan juga mendapatkan pendampingan khususnya di sana ya, untuk ditambahkan untuk mitra penggilingan atau mungkin hal-hal yang bisa menambah infrastruktur di sana untuk mencapai penyerapan gabah dan juga beras petani secara maksimal ya Bapak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Harapannya Bapak terakhir sebelum kita kembali ke Pak Pinca untuk menutup perbincangan kita pada pagi hari ini, seperti apa Pak? Harapan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan juga seperti apa untuk program berlanjutnya ini terkait serap gabah dan juga beras para petani. Dipersilakan Pak. Ya, harapan kami seluruh Gapoktan beserta para petani mengharapkan semua hasil panen yang ada di Bunga Raya bisa diserap oleh Bulog sehingga kami petani mendapatkan harga sesuai yang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang kedua kalinya kami juga mengharapkan Perum Bulog beserta gabungan yang pemerintah lainnya bisa bergabung dengan PI supaya pupuk yang ada bisa disalurkan dengan cepat. Karena kami sangat membutuhkan pertama pupuk, yang kedua pengairan. Kami harap pemerintah bisa memperhatikan terutama pupuk dan bantuan-bantuan asintan lainnya. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Syafrizal yang sudah memberikan pandangannya khususnya langsung dari petani mewakili dari kelompok Tani Sri Mukti. Betul ya Bapak ya? Oke, baik Tani Lovers. Terima kasih Bapak. Boleh kita berbincang kembali dengan Pak Pinca dan tim kita untuk melakukan closing ya. Tani Lovers, kita sudah mendengar berbagai macam pandangan khususnya untuk di Bunga Raya Siak di Riau, khususnya tadi ya dalam penyerapan gabah maupun beras para petani. Memang di sana karena hamparannya sangat luas tadi dikatakan ya, karena lumbung padinya Riau, betul, dan tapi masih membutuhkan berbagai macam hal yang menjadi kendala atau tantangan tersendiri, dan ini juga kita doakan semoga tetap mendapat perhatian dari pemerintah untuk tetap mendapatkan alat mesin pertanian dan juga hal-hal yang dibutuhkan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Baik, sudah kembali dengan Pak Pinca, boleh dipimpin Bapak untuk melakukan yel-yel untuk penyerapan gabah dan beras para petani. Serap 3 juta ton beras, gaspol, seperti itu ya Pak ya? Dipersilakan Bapak. Ya Bu. Ayo Bu. Serap 3 juta ton. Serap 3 juta ton. Oke, sekali lagi Bapak boleh berbarengan Bapak. Sekali lagi, dipersilakan Pak. Serap 3 juta ton. Oke, terima kasih banyak Pak Pinca, Pak Babinsa dan juga Sama-sama. Bapak Syafrizal yang sudah memberikan kabarnya laporan langsung dari Riau. Semoga sehat selalu dan bisa berbincang di lain waktu yang Bapak ya. Terima kasih banyak Ya. Bapak. Oke, Tani Terima kasih. Lovers. Tadi kita sudah terhubung ya dan sudah mendengar langsung laporan bagaimana serap gabah dan juga beras para petani khususnya di Bunga Raya, Kabupaten Siak, Riau, yang pada pagi hari ini sudah melakukan panen raya. Betul ya, tadi kita sudah melihat padi yang sangat menguning. Kita doakan semoga untuk seluruh wilayah Indonesia khususnya bisa meningkatkan produktivitas beras khususnya di tengah krisis produktivitas beras itu sendiri di beberapa belahan dunia. Oke, Tani Lovers, pagi hari ini sudah cukup untuk informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan tentunya saya mewakili rekan yang bertugas, saya Rizky Amalia, mewakili rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang senantiasa memberikan ketersediaan waktunya dan juga tenaganya ya untuk memberikan laporan terkini khususnya kepada masyarakat Indonesia secara luas. Tani Lovers, hari ini merupakan tayangan program live Kementan Gaspol yang terakhir, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tani Lovers yang sudah selalu melihat ya dan juga menonton bersama-sama khususnya di pagi hari dan jam 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami mohon mohon undur pamit diri, dan juga jangan lupa untuk saksikan terus di berbagai macam program serta live dari TV Tani Indonesia. Salam TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.